Gambaran agama Islam. Mengapa saya Abdul Hadis bin Abdul Latif merenung tentang agama Islam yang ternyata bukan saja manusia saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu kembar. Ternyata agama Islam pun ada kembaran, yaitu kakaknya itu namanya Islam, sedangkan kembarannya itu adalah bernama isi alam aliran. Hal ini upaya isi alam aliran sebenarnya untuk mencapai keinginannya menjadi agama besar di muka bumi, tetapi modalnya hanya mengagung-agungkan dalil serta mencari-cari kesalahan-kesalahan agama Islam serta tidak mempunyai tempat di setiap negara. Tetapi di mana adanya agama isi alam yang dianutnya itu adalah dalil dan dalil, makanya kita sebut agama dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 1. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan lagi kepada umat Islam ayat di bawah ini, artinya, dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Ahzab 33 ayat 48. Sekarang saya ada pertanyaan. 1. Mengapa kalian mengkafir-kafirkan umat Islam sebelum kalian bercokol di Indonesia? 2. Kalian semua agama aliran, kata siapa yang menyuruh berdomisili di Republik ini? Kalau begitu kalian adalah sebangsa agama aliran Jailangkung. 3. Kalian makan modal dari hasil petani Indonesia. 4. Sekarang kalau pamer itu apa hukum dan dalilnya? Apa? Dolala, dolali, dolalu, dan lolo, dan lingkup, yaitu pamer jidat hitam. Untuk coba mana hukum dan dalilnya. 5. Mengapa kalian tidak menghormati bangsa Indonesia dan benderanya? 6. Sekarang kalian punya berani nggak bahwa agama aliran kalian tidak boleh atau dilarang berada di semua negara? Kalian bila ceramahnya selalu menyalahkan umat Nahdlatul Ulama yang sungguhkan itu dalil dana untuk melancarkan perkataannya, menyelipkan ayat-ayat Al-Quran sebagai tamengnya. Yang menjadi pertanyaan lagi, apa hukumnya dan dalilnya daripada ke-6 pertanyaan? Coba jawab. Kalau tidak terjawab maka kalian adalah umat yang akan menyesatkan Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monggo nyingkir daripada menyesal. Karena bila ceramahnya tidak lain semuanya yang keluar dari mulutnya itu membuat umat muslim menjadi sangar, segalanya diharamkan. Coba para dedekotnya diruqyah agar khodam dajjalnya keluar dari dalam jasadnya dan lalu diperlihatkan kepada publik atau ke republik melalui media elektronik agar pengikutnya berpikir bahwa agama aliran itu bukan dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Islam akan damai sentosa. Karena sudah kelihatan bukti-bukti pemimpin beraliran Dajjal, mereka menampakkan diri itu pada jidatnya tanda hitam, tetapi aliran lainnya tahu bahwa Dajjal itu bermata satu yang menyatu dengan manusia. Makanya aliran sesat lainnya tidak menggunakan tanda hitam pada jidatnya. Ajaran ini lebih bahaya dari ajaran yang ada tandanya. Mereka sifatnya suka fitnah. Ajaran yang benar itu disalah-salahkan sampai pengikutnya membenarkan apa yang dipimpinnya mengajak ke neraka, sebagaimana surat Al-Qasas 28 ayat 41, 42. Artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke mereka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan ayat berikutnya 42. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya saya tidak mengajak atau menyuruh untuk bertaubat, tinggal cara melihat hati nuraninya masing-masing. Nabi Muhammad saja tidak boleh menyuruh umat lain masuk Islam. Ini artinya agar manusia mengakui kesalahan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menurunkan perkataan yang baik pada surat Al-Baqarah 2 ayat 2, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Dan surat Az-Zumar 39 ayat 23, artinya Allah menurunkan perkataan yang paling baik, Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Selamat tinggal pilih mana yang dianggap surga, yang ternyata itu neraka, dan yang dianggap neraka ternyata itu surga. Sebenarnya mereka ketika ceramahnya selalu menyalahkan umat Nahdlatul Ulama, mengatakan haram dan haram tidak ada dalilnya.
ujungnya mengkafirkan. Di mana yang kalian pakai segala keperluan itu buatan siapa? Coba buatan siapa? Jadi berpikirlah kalian para ibu bapak serta anak-anaknya. Maaf saya tidak mengajak kalian menjadi Islam yang sejati agar nanti kalian mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Daripada hidup di dunia selalu mendengar cacian masalah agama aliran, pikirkanlah dari mulai sekarang. Bantu di-share-kan.